Suatu ketika ada seorang bertanya kepada saya, "Romo, kenapa sih pas kita sembahyang di gereja kok tidak dibacakan kitab suci dalam bahasa aslinya? Emang bahasa asli kitab suci kita itu apa sih? Terus gimana ceritanya orang Katolik, orang Kristen di Indonesia membaca kitab sucinya dalam bahasa Indonesia? Terus seperti apa bentuk kitab suci orang Kristen, orang Katolik? Apa isinya? Tonton terus di video Unboxing Bible di channel Komsos Kapal. Oke, salam jumpa saudara-saudari. Di depan saya ada paket-paket ini, menarik. Tapi sebelum kita buka paket-paket ini, saya ingat ada pepatah kuno mengatakan, nihil amatum nisi precognitum. Ya, kira-kira artinya tak kenal maka tak sayang, gitulah. Nah, di video kali ini saya ingin memperkenalkan kitab suci kepada Anda sekalian dengan harapan bahwa kitab suci ini semakin dicintai. Oke, langsung saja, jangan berlama-lama, kita buka paket yang saya dapat ini. Seperti apa isinya ya? Kita lihat dulu. Tim Saladin. Oh, paketnya besar. Ini dia. Nah, menarik ya. Tulisannya apa ini? Torah, Nebiim, wa Ketubim. Torat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Ini hardcover Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ini versi kitab sucinya. Lalu di sini ada penerbitnya, Deutsche Bibelgesellschaft dari Jerman. Lalu juga di samping ini ada logo penerbitnya. Cukup menarik, tebal. Lalu isinya 1574 halaman. Bagus ya. Kertasnya juga menarik. Dengan kertas warna seperti ini cukup enak dibaca, tidak terlalu menyakitkan untuk di mata. Menarik. Kalau dibandingkan dengan yang versi soft cover, ini kita singkirkan. Versi soft covernya ini sama, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Torah, Nebiim, wa Ketubim. Sama penerbitnya dari Deutsche Bibelgesellschaft. Isinya juga sama, 1574 halaman. Jenis kertasnya sama, hanya yang membedakan dari keduanya ini sampulnya. Yang satu hardcover, yang satu soft cover. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Kitab ini disebut kitab Ibrani karena memang ditulis dalam bahasa Ibrani dan dipakai oleh orang Ibrani. Tapi juga bukan hanya orang Ibrani. Kitab ini dipakai bahkan oleh orang Ortodoks, Katolik, Kristen, dan
Kristen dengan berbagai macam denominasi. Jadi kitab yang satu ini dipakai oleh paling tidak oleh 4 kelompok ya. Yahudi, Katolik, Kristen, Ortodoks. Sebuah mukjizat ya, bahwa satu kitab bisa dipakai bersama-sama. Dan kitab Ibrani ini, kalau kita lihat, ini membukanya dari sebelah kanan. Berbeda kalau kita umumnya di Indonesia kita baca dari sebelah kiri ke kanan ya. Ini dari kanan ke kiri. Nah, kita lihat dulu isinya. Di halaman pertama ada halaman judul. Seperti tadi disebutkan Torah, Nevi'im, wa Ketubim, Biblia Hebraika Stuttgartensia. Lalu halaman berikutnya kita menemukan prolegomena atau ya pengantar. Pengantar terkait dengan edisi ini. Di sini ditampilkan pengantar dalam bahasa Jerman, lalu dalam bahasa Inggris, kemudian kita temukan juga pengantar dalam bahasa Perancis, lalu pengantar dalam bahasa Spanyol, lalu ada pengantar dalam bahasa Latin. Oh, cukup banyak pengantarnya. Nah, menyampaikan hal yang sama dalam berbagai macam bahasa klasik. Setelah pengantar, kita menemukan di sini ada singkatan-singkatan dan kompendium. Ada kode-kode yang dijelaskan sedemikian rupa. Lalu ada kompendium dan semacam kamus singkat ya terkait isi dari teks yang ada di buku ini. Kemudian ditampilkan juga di sini kata-kata kunci mirip dengan kamus singkat itu. Sebenarnya teks kata-kata kunci kamus singkat ini juga bisa ditemukan di bagian akhir dari kitab suci versi bahasa Indonesia. Biasanya ada kamus di bagian belakang. Tapi ini cukup lengkap sekali. Selanjutnya ditampilkan di sini indeks dari isi buku ini, isi kitab suci Ibrani. Dalam indeks ini disebutkan ada 39 kitab. Nah, sangat menarik di sini. Mulai dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu disusul dengan kitab nabi-nabi, lalu tulisan-tulisan. Nah, ini yang istimewa yang membedakan susunan dari kitab Ibrani ini dengan kitab suci yang ada dalam versi bahasa Indonesia. Kalau dalam versi bahasa Indonesia, susunannya tidak seperti dalam versi Ibrani ini. Kita tadi menemukan Taurat, nabi-nabi, baru tulisan-tulisan. Jadi bagian akhir dari kitab Ibrani ini justru 1-2 tawarikh. Jadi sangat berbeda ya. Nah, lalu juga nama kitabnya bagian pertama ini disebut Kitab Beresit. Kitab Beresit ini diambil, kata Beresit ini diambil dari kata pertama dari Kitab Kejadian bab 1 ayat 1. Dimulai dengan Beresit bara Elohim et hasamayim wa et haaret. Jadi Beresit, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Lalu pada kitab berikutnya kita menemukan kitab Exodus. Kitab Exodus di sini diberi nama Shemot. Kitab Shemot. Dari juga seperti sebelumnya, kitab Keluaran itu dimulai dengan kata-kata Wa'eleh Shemot Bnei Yisrael.
Bu'eleh Shemot. Inilah nama-nama anak-anak Israel, Bani Israel. Bu'eleh Shemot. Lalu kita menemukan bagian berikutnya, Kitab Imamat. Kitab Imamat diberi nama Wayikra. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Di awal teks Kitab Imamat itu berbunyi Wayikra el Moshe. Wayikra el Moshe, dan bersabdalah kepada Musa. Ya. Kita lihat selanjutnya Kitab Bilangan. Kitab Bilangan itu diberi nama Bamidbar. Bamidbar. Bamidbar ini diambil juga dari ayat pertama dari Kitab Ulangan. Dikatakan Wayedaber Adonai el Moshe Bamidbar. Dan bersabdalah Yahweh kepada Musa di padang gurun. Bamidbar di padang gurun. Kitab Bilangan. Bamidbar. Kita lihat terakhir dari Kitab Ulangan. Eleh Hadbarim. Sama dari ayat pertama dari Kitab Ulangan. Eleh Hadbarim Asher Diber Moshe. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Musa. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, nama-nama kitab suci dalam kitab Ibrani ini diberi nama berdasarkan kata-kata pertama dari masing-masing kitab. Ini jelas membedakan kitab Ibrani ini dengan kitab suci kita dalam versi bahasa Indonesia. Dan kalau saya perhatikan dalam teks dalam kitab ini, di sana ada cukup banyak tulisan-tulisan kecil, catatan-catatan kecil yang sangat lengkap di kiri kanan, lalu juga di bagian bawah dari masing-masing lembaran-lembaran teks yang ada ini. Nah, tulisan-tulisan kecil ini merupakan catatan kaki yang menjelaskan atau menerangkan teks yang ada di masing-masing halaman ini. Misalnya saja di bagian pertama dari kitab Kejadian tadi, kita sudah menemukan di sana misalnya ada kata Bereshit bara Elohim. Bereshit sudah diberi keterangan di sana huruf A. Nah, ternyata ada catatan dalam tulisan Origenes atau versi Origenes, di sana Bereshit itu tertulis Breshit atau Bareset. Lalu dalam kitab suci versi Samaria tertulis di sana Barasit. Nah, ini adalah fragmen-fragmen yang memberi catatan yang berbeda terkait dengan Bereshit bara Elohim ini, kata Bereshit ini. Kenapa bisa berbeda? Karena barangkali ketika menyalin ulang dari teks sebelumnya, ini ada salah tulis atau ada yang terlewatkan hurufnya, atau mungkin melompat dari satu huruf yang satu ke huruf yang lain. Maka sangat mungkin terjadi. Tetapi meskipun demikian, fragmen-fragmen itu tidak dibuang. Itu tetap ada, tetap tersimpan. Sehingga semakin memperkaya teks yang ada ini. Sekali lagi, teks Ibrani ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan di dalamnya juga termuat ungkapan-ungkapan dalam bahasa Aram, misalnya kitab Daniel kita temukan di sini. Nah, apa yang tertulis di sini adalah salinan dari teks asli atau teks sebelumnya. Teks aslinya di mana? Teks asli yang pertama kali ditulis itu tentu sangat
sulit untuk ditemukan, bahkan bisa dikatakan barangkali sudah tercecer, sudah hilang. Tetapi salinan-salinan itu masih tersimpan sedemikian rupa dan cukup lengkap dan bisa ditemukan hingga saat ini. Nah, ini adalah teks adalah kitab suci bahasa Ibrani yang dari sinilah disebut sebagai Perjanjian Lama dalam kitab suci Katolik, kitab suci orang Kristen. Nah, teks yang ada di sini adalah versi untuk studi, karena itu punya catatan-catatan yang lengkap. Saya punya versi untuk pembaca, artinya yang tidak disertai dengan catatan-catatan kaki yang menjelaskan kata-kata yang barangkali sulit seperti itu, tetapi interlinear, artinya kata per kata itu memiliki arti. Nah, misalnya versi dari English Standard Version. Tebel ya, besar, gede. Ini isinya Perjanjian Lama. Kalau ini karena dia interlinear, bacanya dari kiri ke kanan. Nah, ini versi English Standard Version. Ada versi-versi yang lain yang merupakan hasil terjemahan dari kitab suci Ibrani ini. Jadi aslinya dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau pengen tahu kitab suci Ibrani itu kitab suci atau bahasa asli kitab suci Ibrani atau kitab suci Perjanjian Lama itu apa? Ini dia, bahasa Ibrani. Tulisannya kotak-kotak, tidak ada bahasa Indonesianya tentunya. Lalu ini adalah kitab suci Ibrani versi Stuttgartensia atau disingkat BHS. Sebenarnya saat ini para ahli sedang menyelesaikan edisi BHQ atau Biblia Hebraica Quinta. Ini yang terbaru yang hingga saat ini sedang dikerjakan, isinya sama dengan yang edisi ini, tetapi edisi ini lebih lengkap, terutama di bagian catatan kaki, karena tentu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan mutakhir, banyak catatan-catatan baru yang ditampilkan yang semakin memperkaya atau menjelaskan catatan-catatan yang sebelumnya ada di sini. Maka kitab suci Ibrani ini semakin mendapatkan penjelasan yang cukup lengkap, terutama dengan ini. Saya kebetulan hanya punya ini, The 12 Minor Prophets, jadi 12 kitab nabi-nabi kecil. Versi BHQ itu ditulis dalam satuan-satuan seperti ini. Harapannya ke depan juga bisa disatukan seperti ini sehingga lebih mudah untuk dibawa, tidak terlalu repot. Tapi tentu akan lebih tebal dari ini. Nah, ini sekedar informasi terkait kitab suci Ibrani saat ini. Nah, saudara-saudari, dari kitab suci Ibrani, berbahasa Ibrani ini, orang Yahudi juga membuat terjemahan. Mereka punya terjemahan. Ini versi The Jewish Study Bible, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini kitab suci orang Ibrani, tetapi edisi terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi mereka mengerjakannya dalam bahasa Inggris, sehingga juga dengan cepat diketahui apa arti dari bahasa Ibrani asli ini. Karena bahasa Ibrani ini merupakan bahasa yang sangat kuno. Nah, kitab suci bahasa Ibrani ini dipakai hingga saat ini dan tentu saja punya nilai yang sangat luar biasa. Orang Ibrani membaca kitab suci ini berdasarkan apa yang tertulis dalam kelima kitab Musa. Kelima kitab Musa atau yang disebut sebagai Taurat
itu diterangkan, diajarkan, diwariskan terus-menerus oleh para nabi dalam kitab nabi-nabi. Dan apa yang diajarkan oleh Musa itu dirayakan, dibawakan dalam liturgi, dalam doa pujian, dalam pengajaran-pengajaran, dalam pengajaran hikmat, kebijaksanaan yang tertulis dalam kitab tulisan-tulisan atau sastra kebijaksanaan. Nah, sehingga apa yang disampaikan dalam kitab nabi-nabi, juga dalam tulisan-tulisan, itu kembali mengungkapkan apa yang pernah disampaikan Musa. Nah, itulah bagaimana orang Ibrani, orang Yahudi membaca kitab ini. Meskipun kitab ini sama, tetapi interpretasinya berbeda antara orang Ibrani dengan orang Kristen, orang Katolik, orang Ortodoks. Baik, saudara-saudari, inilah kitab pertama yang kita buka untuk video kali ini. Harapannya ini cukup memberi informasi awal terkait kitab suci Ibrani ini. Semoga kitab suci ini, unboxing Bible ini, ada manfaatnya, memberi sedikit pemahaman, sedikit pengetahuan, dan sedikit mendekatkan kita pada kitab suci Ibrani ini. Yang juga dari sana kitab suci orang Kristen, orang Katolik berasal, diterjemahkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bisa dibagikan untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada program unboxing berikutnya. Bye-bye.